Orang yang paling pintar merencanakan masa depannya, bukan masa depan dunia. Kan lain itu. Dunia ini bukan masa depan, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan. Besok, lusa, setahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu bukan masa depan kita. Masa depan kita akhirat. Masa depan kita surga. Itu masa depan. Orang yang paling pintar, dia telah merencanakan untuk dirinya, membekali dirinya. Akhirat nanti bagaimana, di padang mahsyar nanti bagaimana. Ketika orang lain nanti kehausan, saya akan mendapat minuman. Ketika orang lain kebanyakan kelaparan, saya mendapat makanan. Ketika orang lain kepanasan, saya akan mendapat payung dan naungan. Direncanakan itu. Dan dia telah merencanakannya dengan baik. Dipersiapkannya itu. Dan dia pun telah mempersiapkannya dengan bijak. Ini orang pintar. Ini orang pintar. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi meninggalkan dunia dengan penuh kehormatan. Matinya terhormat. Dihormati, dikagumi, disebut-sebut dan disanjung-sanjung, dipuji-puji. Dikagumi bukan saja oleh penduduk bumi, tapi seluruh penduduk langit, para malaikat pun mengaguminya. Matinya terhormat. Ditinggalkan dunia dengan penuh kehormatan. Disongsong. Ia memasuki akhirat dengan penuh kemuliaan. Ini orang-orang yang pintar. Ulaikal aqyas. Jadi mengingat kematian itu menyebabkan orang pintar, menjadikan orang cerdas. Mengingati mati, otak seseorang tidak jadi tumpul. Kalau otak saja yang tumpul pun masih tak mengapa. Jangan hati yang tumpul. Karena banyak orang yang otaknya cerdas tapi hatinya yang tumpul. Banyak orang yang matanya melihat tapi hatinya buta. Mengingati kematian akan mencerdaskan akal, mempertajam penglihatan hati. Ini yang paling penting. Orang yang hidupnya diukur dengan standar akhirat, kematian, ya, surga, neraka, hidupnya akan jadi lapang sekali. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala an-nurul qalba, infasaha wansaraha." Ya, kalau orang sudah dimasuki oleh iman, kalau orang telah disentuh oleh sentuhan hidayah, infasaha wansaraha, hidup orang itu akan jadi lapang selapang-lapangnya. Dadanya tidak jadi sempit, lapang sekali. Hidupnya lapang. Kalau dia miskin pun lapang, apalagi kalau kaya, lapang saja dadanya, ya. Para sahabat bertanya, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha ya Rasulullah? Apakah ada tanda-tanda hati yang lapang, jiwa yang lapang, dada yang lapang itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada tiga tanda hati seseorang telah dimasuki iman, telah mendapat sentuhan hidayah dari Allah. Hati seseorang itu lapang. Ada tiga tandanya. Apa yang tiga itu? Pertama, al-inabatu ila daril khulud. Timbul perhatian orang itu terhadap kehidupan yang kekal akhirat. Mulai dia sibuk dengan amal ibadah. Mulai dia mengemas kini kan dengan bekal-bekal akhirat itu. Timbul ingatan dan kesadarannya kepada kehidupan kekal, yaitu di akhirat. Ya. Kesadaran. Sekali lagi, kesadaran. Sadar ini tidak ada gurunya, ya. Tidak ada sekolahnya, tidak ada tempat untuk kita menuntut atau belajar. Sadar itu, sadar. Hari ini banyak orang yang pintar tapi tidak sadar. Banyak orang yang alim berilmu tapi kurang sadar.
Sadar ini bukan satu pekerjaan yang boleh dipaksa-paksa. Tidak. Itu hidayah Allah. Al-inabatu ila daril khulud. Timbul kesadarannya. Sadar dia tentang kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Ya. Kemudian wattanahi an daril ghurur. Timbul kehati-hatiannya ya, terhadap kehidupan yang melalaikan, yang memperdayakan, yaitu kehidupan dunia. Yang ketiga, al-isti'dadu lil maut qabla liqa'ihi. Timbul kesadarannya untuk mempersediakan amal menghadapi mati sebelum kematian itu datang menemuinya. Timbul kesadarannya tentang kehidupan yang kekal. Timbul kehati-hatiannya terhadap kehidupan yang penuh tipu daya, yaitu dunia. Dan timbul kesadarannya tentang persediaan amalnya menghadapi mati sebelum kematian itu datang menjemputnya, datang menemuinya. Ini orang yang jadi lapang hidupnya. Kelapangan hidup akan ia rasakan apabila timbul ingatannya, kesadarannya kepada kematian. Timbul kesadarannya kepada persediaan amal menghadapi mati sebelum datangnya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang akan mencabut segala kenikmatan. Perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitu mati. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Mati adalah sesuatu yang akan melenyapkan segala kenikmatan hidup. Ya belum sampai mati, baru sakit saja pun sebenarnya sudah tak ada lagi rasa nikmatnya hidup ini ya. Apa yang dirasakan nikmat bagi seorang yang sakit misalnya? Makan, pakaian, jalan-jalan, ya tak ada yang nikmat lagi, tak ada yang enak lagi itu. Coba orang yang sakit berikan makanan sebanyak mana, sesedap, seenak mana makanan bagi dia. Tak ada rasa apa-apa, tak ingin makan pun. Itu baru sakit. Bagaimana mati? Mati akan mencabut seluruh perasaan nikmat, lazat, ya, perasaan megah, semuanya akan tercabut dengan kematian. Akan menjadikan seorang yang paling sombong dan angkuh, menjadikan orang yang paling berkuasa dan hebat itu bertekuk lutut di depan kematian. Tak ada artinya, ya, tak ada gunanya. Ini ingat kematian yang membawa kepada ketajaman rasa, penglihatan hati dan pendengaran yang begitu terang sehingga hidupnya jadi lapang. Neraca dan timbangan, ukuran dan standar kehidupannya selalu diukur, ditimbang dengan standar, dengan ukuran akhirat. Ya, kalau diuji sedikit dengan penyakit, dia akan mengatakan, sakitku ini ringan saja. Sakit dalam neraka lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi. Diuji dengan sedikit kemiskinan, dia rela dan tidak pernah mengeluh. Karena betapapun kemiskinan di dunia ini terasa sangat ringan dibandingkan kalau seseorang itu miskin di akhirat. Diuji dengan kekayaan, dia tidak jadi bangga dan lupa daratan. Dia ingat bahwa kekayaan ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan kekayaan yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti. Dia tidak jadi hanyut dan larut
dalam kemewahan, tidak jadi bangga dan sombong karena kekayaan atau pangkat atau jabatan dan lain-lain. Karena ukurannya ialah akhirat. Orang yang diberi oleh Allah kesadaran mengingati mati ini, dia akan menimbang segala sesuatunya dengan akhirat, akhirat. Dia giat, dia rajin untuk mencari dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Di dunia ini kalau tidak punya, bisa meminta, ya. Kurang-kurang sedikit, kita ceritalah dengan kawan. Ya, kalau saya tidak punya uang misalnya, saya berjumpa dengan seorang kawan, saya ceritakanlah, saya tak punya uang lah, boleh kasih pinjam kah, utang kah, atau berikan hadiah. Kawan tak sampai hati itu. Apalagi kalau saya ceritakan dengan muka sedih, ya. Apalagi kalau saya pandai bersandiwara pula, pura-pura nangis gitu. Kawan tak sampai hati. Dia akan kasih juga. Kalau tak dapat kasih banyak, sedikit lah. Itu di dunia. Kalau saya kelaparan, sebentar saja saya bertemu dengan kawan-kawan. Ada sajalah kawan yang bawa saya ke restoran, mari kita makan ini, makan itu. Ini di dunia. Tapi dalam kubur nanti, saudara, kemana kita mau lari? Kalau kita tidak punya, memang tidak punyalah di sana. Kepada siapa kita minta? Kita harapkan anak-anak, iyalah kalau anak-anak kita pun ingat kita. Kita harapkan anak-anak, iyalah kalau anak-anak itu punya apa yang akan diberikannya kepada kita. Kalau anak-anak kita soleh, solehah misalnya, mungkin. Tapi kalau anak kita pun seperti kita, jahil juga, ya, tidak tahu mengaji, tidak tahu semuanya, akhirnya mereka juga melanggar perintah Allah. Apa yang terjadi? Kalau di akhirat nanti kemana kita mau lari? Kalau kita lapar, kepada siapa kita minta? Jadi inilah peringatan Allah, teguran Rasulullah, jadilah kita orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang sedikit ingatannya kepada kematian, sedikit persediaan amalnya menghadapi mati, sedangkan dia mau mati. Bagaimana tak dikatakan bodoh, saudara? Dia mau mati, dia tak punya persediaan amal. Dia tahu dia akan mati, tapi dia masih terus bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dia tahu itu. Tapi dia tidak pernah berbuat sesuatu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ini namanya orang yang bodoh. Jangan jadi bodoh. Marilah kita mendidik diri menjadi orang-orang yang pintar. Yaitu dengan memperbanyak ingatan kita kepada kematian, memperbanyak bekal amal kita menghadapi mati sebelum datangnya kematian. Supaya dengan begitu hidup kita di dunia lapang dan di akhirat nanti bertambah-tambah lapang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.